Halo, ketemu lagi di channel YouTube aku di Wanata POV. Nah, kali ini aku mau membahas sebuah film dari Korea Selatan yang menurut aku, setelah aku nonton film ini tuh seperti kolaborasi dari dua film Hollywood. Nah, apakah itu? Yaitu filmnya adalah Midnight Runners. Nah, film ini bergenre komedi action yang diperankan oleh Park Seo Joon. Di sini dia berperan sebagai Ki Jun dan juga Kang Hanel berperan sebagai Ji Yeon. Nah, film ini dirilis tahun 2017. Nah, tadi aku di awal sudah spill nih kalau film Midnight Runners ini menurut aku hasil kolaborasi dari film Hollywood, yakni 21 Jump Street dan juga Taken. Kenapa begitu? Yuk, simak ulasannya di video berikut ini. Nah, film yang pertama yakni 21 Jump Street. Film ini bergenre aksi komedi juga. Diperankan oleh Channing Tatum sebagai Greg Jenko dan juga Jun Ha-il, dia berperan sebagai Martin Smith. Nah, mereka berdua ini memiliki karakter yang sangat-sangat berlawanan gitulah ya. Jenko ini diperankan sangat-sangat macho, good looking, dan sangat-sangat populer gitu. Tapi dia ini memiliki kalau dari sisi akademis atau sisi pengetahuan, Jenko ini low lah gitulah ya. Nah, sedangkan Martin Smith ini memiliki karakter yang nggak populer, kutu buku, tapi kalau dari sisi pengetahuan atau sisi akademisi dia ini jago banget gitu. Nah, mereka berdua ini awalnya pada masa SMA itu mereka selalu bermusuhan gitu. Tapi pada suatu ketika mereka ini mendaftarkan diri di suatu akademi kepolisian. Mereka justru saling membantu dan bahkan mereka ini menjadi sahabat gitu. Not so Slim Shady. What's up, dude? I haven't seen you since high school. Hey, titty twister. Gentlemen, such bull. You're really good at this. Yeah, dude. You're ready for a lifetime of being back. Setelah lulus dari akademi kepolisian, mereka ini ditugaskan juga di salah satu kantor polisi yang sama, bahkan dalam misi yang sama juga gitu. Untuk menyamar di salah satu SMA, yang mana SMA ini menjadi target peredaran narkotika. A car chases an explosion. You're dead. Yours isn't loaded, right? It's a new synthetic drug at Sagan High. The mission is find us, don't kill nobody, no drugs. Take it here, son. Are you guys on drugs? I don't way you could be cops, right? We go to party. When did I get stabbed? That's awesome! Yeah! Nah, next kita pindah ke film Taken. Good luck. Film Taken ini bergenre aksi thriller yang diperankan oleh salah satu aktor senior yang bernama Liam Neeson. Dia berperan sebagai Brian Mills. Lalu Maggie Grace ya, dia ini berperan sebagai Kim Mills gitu. Mereka berdua ini memiliki hubungan ayah dan juga anak. Nah, film ini menceritakan sebuah perjuangan dari seorang ayah yang bernama Brian Mills. Nah, anaknya ini sedang pergi ke Paris, ingin menonton konser musik gitu. Tapi setelah sampai di sana, dia justru menjadi korban penculikan dari salah satu mafia yang... Hi, Daddy. You were supposed to call me when you left. What? Oh my God, they got Amanda. Hey, listen to me. Go to the next bedroom. When you're there. Now, they're going to take you. Ransom. Ujung-ujungnya mafia ini merupakan mafia perdagangan manusia gitu ya, yang mana si Kim ini akan dijadikan wanita penghibur gitulah ya, yang memiliki harga jual yang sangat tinggi. I can tell you I don't have money. Very particular set of skills. Skill. Where are they? If you let my daughter go now, I will find you. Nah, si Kim ini sebenarnya dia tidak sendirian gitu, melainkan dia bersama seorang sahabatnya, tapi nyatanya sahabatnya ini berakhir tragis gitu. Ditemukan tewas di salah satu rumah karena overdosis oleh narkoba gitu ya, yang dilakukan oleh mafia tersebut. Gitu. Jadi aku melihat film ini tuh miris banget gitu ya, karena dengan perdagangan manusia gitu
banget sih gitu. Itu sangat-sangat melanggar hak asasi manusia gitu ya. Itulah aku spill sedikit sinopsis dari film 21 Jump Street dan juga film Taken. Yang mana kedua film ini kalau digabungkan atau dikolaborasikan itu akan menghasilkan film Midnight Runners gitu ya. Nah, kenapa sih kok bisa begitu? Oke, inilah sinopsisnya. Synopsis Midnight Runners. Film ini bercerita tentang dua pria yang bernama Gi-jun dan Hyun yang masuk ke universitas kepolisian. Penggambaran karakter antara Gi-jun dan juga Hyun ini memiliki karakter yang sangat berlawanan gitu ya, yang mana Gi-jun ini memiliki karakter secara physically dia mendukung untuk menjadi seorang polisi gitu ya. Nah, tapi secara akademisi atau pengetahuan ini bilang lemah lah di bagian situ atau kurang gitu. Nah, sedangkan si Hyun ini memiliki karakter yang berlawanan, yakni bisa dibilang seperti karakter polos, kutu buku gitu ya. Tapi secara pengetahuan atau akademisi, Hyun ini sangat-sangat jago di bidang itu. 나를 공격할 때 Sebenarnya mereka ini nggak pengen-pengen banget masuk ke kepolisian gitu. Nah, si Gi-jun ini alasan dia mau masuk ke universitas kepolisian karena menurutnya dari kampus inilah yang bersedia menerima dia dan juga memiliki biaya yang murah gitu. Nah, sedangkan Hyun ini alasan dia ikut akademi kepolisian ini karena memang suatu ketidaksengajaan gitulah ya. Nah, awal-awal pertemuan mereka di universitas kepolisian itu bisa dibilang nggak terlalu akur juga ya. Namun akhirnya mereka saling membantu satu sama lain dan mereka menjadi teman, bahkan menjadi bestie banget gitu. Awal pertemuan mereka itu diawali saat Gi-jun makan siang di suatu kantin. Gi-jun ini mendapatkan sosis yang sedikit gitu ya, tapi melihat sosisnya Hyun yang nggak dimakan, terusnya sosis itu diminta Gi-jun untuk dimakannya. Dan si Hyun ini alasan dia nggak mau makan sosisnya karena dia merasa kalau sosis itu suatu makanan yang nggak sehat gitu. 너 소세지 안 먹어? 왜? 소시에 글루타민산 나트륨이랑 아질산 나트륨이 들어있는데 그게 발암물질이야. Pertemuan selanjutnya yaitu ketika ujian mendaki bukit selama 1 jam gitu. Hyun ini di tengah perjalanannya dia kakinya terkilir gitu, kesleo yang menyebabkan dia nggak bisa berjalan. Padahal ujian kali ini tuh sangat terpaku banget dengan waktu gitu. Dan di sanalah dia bertemu Gi-jun dan dengan negosiasi dan diskusi akhirnya Gi-jun ini mau membantu Hyun untuk menggendongnya gitu. Dengan iming-iming nanti Gi-jun akan ditraktir sosis dan juga daging panggang. FYI, orang tua dari Hyun ini memiliki restoran daging gitulah ya. 마지막 관문이 일정을 마치고 돌아오는 후보생은 우리 못 찾아도 하는 데까지 한번 해보자. 몰라 과학수사로. Nah, suatu ketika mereka ini pergi ke salah satu klub malam. Mereka nggak sengaja melihat aksi penculikan yang mana korbannya ini merupakan seorang perempuan. Akibatnya nalurinya sebagai calon polisi, akhirnya mereka bertekad untuk membantu atau menolong korban tersebut dan menyelidikinya secara diam-diam gitu. Dan ya mereka berlari ke sana ke kemari, terus mencari petunjuk-petunjuk. Yang awalnya mereka sebenarnya nggak pengen banget masuk polisi, tapi justru karena adanya kasus ini, jiwa-jiwa kepolisiannya itu kayak terpanggil gitu. 제가 지금 뒤를 돌아보면 그게 신의 계시야. 실시. 가위바위보! 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 Mana perempuan-perempuan atau remaja perempuan ini menjadi korbannya. Target dari perempuan-perempuan ini adalah untuk diambil sel telurnya yang dijual dengan harga tinggi gitulah ya. Nah, menurut aku konflik inilah yang memberi kesamaan dengan film Taken ya gitu, walaupun nggak 100% sama, tapi ya mirip-mirip lah, hampir mirip, terinspirasi dari konflik film Taken ini. Oke, lanjut.
normalnya seorang perempuan itu setiap bulannya mengeluarkan 1 sel telur gitu kan. Nah, tapi pada kasus ini mereka tuh diculik dan dipaksa untuk meminum sebuah zat kimia yang mana zat ini menstimulasi pembentukan sel telur yang banyak dalam waktu 1 bulan gitu. Nah, maka dari itu sel-sel telur inilah yang diperjualbelikan di salah satu rumah sakit dengan harga yang cukup tinggi. Mirisnya, mereka ini para korban, mereka disekap di salah satu ruangan sempit yang sangat kotor, gelap gitu, dan tak jarang mereka juga mendapatkan luka dan terjadilah pendarahan gitu. 서류를 받았는데 그럼 오늘부터 수사가 진행되는 건가요? 아니 뭐 그렇게 빨리는 안 되지. 교수님, 그럼 저희끼리라도 한번 찾아보면 안 될까요? 밖으로 돌아가. 교수님! 저희보다 어린 애들이에요. 납치돼서 감금시키고. 야 이 자식아! 아직 학생이야. 그냥 여기서부터는 어른들한테 맡겨. 구형 녹색 스타렉스고요. 37 거에 8338. 제발 한 번만요, 교수님, 제발. 차량 조회 좀 해줘. 37거에 대포차야? 대포차는 CCTV를 일일이 따라 수작업으로 확인을 해야 되는데 그럼 다 때려치고 우리가 부탁한 사건만 하라 그래 자식아? 아니요, 교수님, 저희 말은 그 뜻이 아니고요. 얘기 다 했어. 그러니까 너희들 다 학교로 돌아가서 얌전히 공부해. Aduh, miris banget sih itu. Nah, keinginan mereka untuk mengungkap kasus ini dilakukan secara diam-diam gitu ya. Karena mereka ini sempat mendapat teguran dari kepolisian setempat ataupun dari pihak kampus, yang mana mereka ini kan sebenarnya masih berstatus mahasiswa alias belum resmi menjadi polisi dan juga tidak memiliki rencana, tapi mereka melakukan penyelidikan secara independen atau secara ilegal. Tapi antara Gi-jun dan juga Hyeon ini tetap gigih untuk bisa mengungkap kasus tersebut dan menolong perempuan-perempuan yang jadi korban tersebut gitu. Akhirnya mereka berusaha untuk latihan secara mandiri, latihan secara fisik, bela diri, dan bahkan dilakukan di luar jam perkuliahan yang menyebabkan mereka ini kan senang tidur gitu ya. Dan di sini ada scene yang menurut aku lucu banget ketika mereka ini ketahuan kayak nahan ngantuk gitu di suatu kelas ya, dan di dalam lacinya mereka tuh banyak banget kopi gitu untuk menahan rasa ngantuknya mereka. Mereka juga meminjam alat dari kampus, dalihnya mereka ini untuk belajar gitu, padahal ini digunakan untuk melakukan penyelidikan di lapangan gitu. Berhari-hari mereka berlatih di luar jam kampus secara diam-diam, lalu mereka terjun ke lapangan gitu ya dengan berbagai petunjuk yang dia dapat. Akhirnya mereka mendatangi di salah satu rumah sakit yang menjadi penadah gitu ya dari perdagangan organ manusia ini gitu. Banyak aksi-aksi fightingnya, kemudian humornya gitu terjadi di dalam scene ini gitu, dan mereka berhasil mengungkap kejahatan atau mafia dari perdagangan manusia ini beserta rumah sakitnya gitu, dan para korban ini berhasil ditemukan dan diselamatkan gitu. Akhir dari cerita film ini sempat menjadi perdebatan dari pihak kampus ya, karena kan seorang mahasiswa kepolisian yang bahkan belum resmi menjadi seorang polisi, tapi mereka melakukan penyelidikan dan juga penanganan kasus secara diam-diam dan secara independen gitu. Tapi pada saat persidangan dari pihak kampus sendiri, awalnya mereka ini terancam akan dikeluarkan dari kampus gitu. Dan hal baiknya adalah, ibarat kayak dosennya gitu ya, dosennya di kampus tersebut melakukan suatu pembelaan terhadap Gi-jun dan juga Hyeon gitu. Dia menganggap bahwa ya memang bahwa aksi mereka ini bisa dibilang ilegal, tapi ada hal baik yang perlu kita apresiasi bahwasanya mereka ini berhasil loh mengungkap kasus yang sebesar itu. Jadi pihak kampus juga harus berapresiasi akan hal itu gitu. Dan mereka tidak jadi dikeluarkan, diberikan hukuman berupa kerja bakti selama 900 jam, dan ini bisa ditempuh sampai mereka lulus gitu ya. Artinya mereka akan mengulang lagi kayaknya 2 tahun lagi gitulah ya. Dan di akhir scene dari film ini mereka bertemu dengan seorang perempuan yang mereka tolong gitu ya, dan berakhir dengan happy ending. 야, 학교 좀 구경시켜줄까요? 이게 좋아 보이네. Ya, jadi gimana menurut kalian? Apakah agree or disagree terkait dengan
perpaduan dua film Hollywood ini menjadi Midnight Runners gitu. Tulis di kolom komentar. Sekian dari aku untuk ngebahas soal Midnight Runners yang menurutku ini merupakan kolaborasi dari dua film Hollywood gitu ya. Apakah ini dibilang menjiplak? Enggak sih gitu, karena kan ini tuh enggak 100% plek ketiplek gitu ya. Ibarat kalau judul skripsi itu kayak variabelnya diubah gitu. Itu menurut dari kacamata Lanata POV ya. Jadi kalau kalian ada beda pendapat atau mungkin ada sesuatu yang mungkin ingin disampaikan atau ada yang mengganjel nih terkait video ini, boleh banget tulis di kolom komentar gitu ya. So itu aja ulasan dari aku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video aku. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe video aku. Sekali lagi terima kasih. Thank you so much yang sudah menonton video aku. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye.